berubah ada risiko C. Jadi saya ingin presentasikan ini. Nah, farmakologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara obat dan organisme hidup dalam konteks kesehatan. Farmakologi memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan terapi untuk berbagai penyakit. Dengan semakin kompleksnya penyakit dan kebutuhan akan pengobatan yang efektif, pemahaman mendalam tentang farmakologi menjadi sangat penting. Nah, jenis-jenis farmakologi. Farmakologi dasar, yaitu kalian mempelajari sifat obat dan mekanisme kerjanya di tingkat sel dan jaringan. Kedua, ada farmakologi klinik, difokuskan kepada penggunaan obat dan dalam praktis klinis, maksud dosis, efek samping dan interaksi obat. Farmakologi eksperimental melibatkan penelitian laboratorium untuk menguji efek obat pada hewan sebelum diuji pada manusia. Selanjutnya yaitu kimia medisinal. Kimia medisinal adalah cabang ilmu kimia yang fokus pada desain, pengembangan dan sintetis senyawa-senyawa yang digunakan sebagai obat. Yang selanjutnya adalah farmakognosi. Farmakognosi adalah cabang ilmu yang mempelajari obat-obatan yang berasal dari sumber alami, terutama dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Farmasi adalah ilmu dan praktik yang berkaitan dengan penemuan, produksi, distribusi, dan penggunaan obat-obatan. Farmakodinamika. Nah, farmakodinamika adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari efek biologis dari obat-obatan dan mekanisme kerjanya di dalam tubuh. Nah, absorpsi dan biokualitas. Absorpsi adalah proses di mana zat aktif seperti obat masuk ke dalam aliran darah setelah diberikan. Proses ini dapat dipengaruhi oleh cara pemberian, bentuk sediaan, obat penyegat, dan kondisi tubuh. Yang kedua yaitu bioavailabilitas. Bioavailabilitas adalah proporsi dari dosis obat yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk yang aktif setelah administrasi. Ini menunjukkan seberapa efektif obat tersebut dapat digunakan oleh tubuh setelah diserap. Faktor-faktor seperti metabolisme dan interaksi dengan makanan juga mempengaruhi bioavailabilitas. Nah, penelitian absorpsi dan bioavailabilitas yaitu ada faktor obat, diantaranya yaitu ada sifat fisik, stabilitas, dan kelarutan. Dan ada juga faktor penderitanya. Dan kita lihat di sini ada pH saluran cerna, fungsi ini, kapasitas metabolisme, dan perfusi saluran cerna. Nah, kita masuk ke pembagian obat. Pembagian obat ada kita lihat ada 4 di sini, yaitu melalui mulut, suntikan, paru-paru, dan dubur. Nah, kelemahan dari pemberian obat melalui mulut yaitu cara kerjanya lambat dan berisiko overdosis, dipengaruhi oleh makanan dan efek sampingnya berada di pencernaan. Nah, kelemahan melalui suntikan yaitu rasa sakit dan risiko infeksinya yang tinggi dan harganya mahal dan dosisnya tidak dapat diukur. Selanjutnya melalui paru-paru, kelemahannya yaitu dosisnya tidak pasti dan familiar di telinga masyarakat. Selanjutnya iritasi saluran pernapasan dan pemberian yang tidak pasti. Nah, kelemahan pemberian obat melalui dubur yaitu tidak nyaman, iritasi, obat yang terbatas, dan orang familiar di masyarakat. Nah, pembagian obat ini kerjanya. Nah, kelebihan pemberian obat melalui mulut adalah mudah digunakan, murah, dosis mudah dikendalikan, dan kepatuhan pasien tinggi. Kelebihan melalui suntikan yaitu prosesnya
cepat atau proses lebih baik dan menghindari alergi bencana. Kelebihan dari paru-paru yaitu absorpsi yang cepat, dosisnya rendah dan meningkatkan kepatuhan pasien. Kelebihan dari dubur yaitu absorpsinya juga cepat dan dosisnya dapat disesuaikan, mengurangi efek samping dan meningkatkan kepatuhan pasien. Nah, dari yang saya ucapkan tadi kita ambil kesimpulannya yaitu pengantar farmakologi adalah ilmu yang mendalami obat, mencakup berbagai aspek mulai dari sifat, mekanisme kerja, hingga efeknya pada tubuh. Dalam farmakologi, obat dibagi menjadi berbagai jenis seperti obat resep dan obat over the counter. Masing-masing dengan indikasi spesifik. Pemahaman tentang farmakologi itu proses bagaimana tubuh memproses obat dan farmakodinamik adalah proses obat terhadap tubuh merupakan hal yang penting untuk menentukan dosis dan cara penggunaannya. Selain itu, perhatian terhadap efek samping dan interaksi antar obat sangat krusial untuk memastikan keselamatan pasien. Dengan demikian, praktik farmakologi harus selalu mematuhi etika dan regulasi yang berlaku untuk menjamin efektivitas dan keamanan penggunaan obat dalam praktik klinis. Sekian dari presentasi saya.